Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setan untuk mengganggu semua anak cucu Adam alaihi salam tanpa terkecuali. Setan pun tak pandang bulu dalam melancarkan godaannya. Tak hanya kepada para ahli dunia, setan turut mengincar para ahli ibadah. Kita bisa menyimak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan 3 orang Muslim di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ada seorang mujahid, seorang alim, dan seorang dermawan, bukannya memperoleh surga, tetapi harus ditimpa azab neraka. Dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Baihaqi, dijelaskan orang pertama dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Saat di hari perhitungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang kepadamu sehingga saya mati syahid," ujar dia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta, kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke jahanam. Kemudian orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran pada manusia. Seperti orang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat berbagai nikmat itu?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau," ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu berdusta, kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim, dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qari." Sang alim pun menyusul si mujahid masuk neraka. Kemudian orang ketiga pun dipanggil. Kali ini dia merupakan seorang yang sangat dermawan. Sang dermawan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menanyakan tanggung jawabnya atas nikmat itu. "Apa yang telah engkau berbuat dengan berbagai nikmatku?" firman-Nya. Sang dermawan menjawab, "Saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau," jawab dia. Namun dia pun tak jauh berbeda dengan 2 orang sebelumnya. "Kau berdusta," firman Allah. "Kau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu," firman-Nya. Kemudian sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilempar ke dalam neraka, bergabung dengan 2 temannya yang juga menyimpan sifat ria di hati. Di mata manusia, ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini atas menjadi penduduk surga. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala isi hati hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.